Oke, sebelum kita mulai, saya cek dulu ya presenternya. Om Percun ada hadir ya? Halo Om Percun. Iya, hadir Om, hadir. Ya, lanjut Om siapa nih? Tania? Hadir Hadir. Om. Oke, Om Arif? Om Barun. Siap. Alju Rizal? Siap, Ada. hadir. Om Sandro? Sandro. Nanti kan sebenarnya masih di kantor nih Om, masih kerja nih. Belum ada. Om Aris? Hadir. Oke. Terakhir Om Dwika. Halo Om Dwika. Nggak ada ya, jadi hanya 5 orang yang hadir. Oke, terima kasih. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera. Kita hari ini akan memulai presentasi Angkatan 2, kelas Advance 2, tanggal 8 ya, Mei. Sudah berapa lama nih Angkatan 2? Sudah 3 minggu kan ya? Sudah 3 minggu. Sudah cukup lama. Silakan, Om Pecun, bisa memulai presentasinya, di-share. Yang lain bisa mematikan mic-nya. Om. Pembukaannya lain ini. Terima kasih untuk Om Bahrun ya yang udah memberi kesempatan kepada saya, mengizinkan saya untuk masuk kelas kembali. Saya ucapkan salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih juga untuk Profesor Hikmat Ramdan yang banyak memberikan pencerahan kepada saya tentang pemetaan ya. Terus Om Zulfikar Mardiadi sebagai guru utama atau guru kelas yang banyak memberikan pengajaran kepada kami semua. Juga tak lupa Om Anton Chandra. Sebelumnya saya akan menyampaikan presentasi, saya memperkenalkan diri. Nama saya Petrus Indonesia, EO, dan saya dari Surabaya. Saya dari Angkatan 2. Gitu. Berikutnya pengalaman tentang kendala dalam proses belajar. Ya. Sebelumnya adalah saya akan jelaskan tentang kenapa saya tertarik gitu. Jadi karena memang saya awalnya hanya sebagai pengguna drone saja, tapi karena ingin belajar di kesempatan ini, saya akhirnya memberanikan diri untuk mendaftar. Dia ada kelas online pemetaan drone sebagai pemanfaatan drone sebagai wahana pemetaan. Pengalaman dan kendala selama proses belajar. Ya, pengalaman yang saya dapatkan yang pertama adalah ini merupakan pengalaman pertama saya dalam proses belajar secara online ya. Saya tidak pernah gitu ya. Yang kedua adalah edukasi tentang pemahaman bagaimana dapat meningkatkan kemampuan penggunaan drone atau upgrade value. Kalau dulu kemudian mungkin banyak orang awam mengatakan bahwa drone itu hanya untuk pembuatan atau mengcapture suatu citra, foto atau video aja, tapi ternyata bisa juga di-upgrade value-nya menjadi pemanfaatan untuk pemetaan atau drone mapping ya. Jadi itulah yang membuat saya tertarik ya. Yang ketiga mendapat banyak pemahaman tentang pemetaan. Nah ini pemahamannya. Kalau dulu saya hanya mengetahui bahwa peta itu ya selembar
operasi ya, berikan informasi tentang lokasi ataupun suatu daerah. Jadi saya teringat ketika saya tahun 2007-2008 tuh, saya di Kalimantan, waktu itu saya masih ikut perusahaan kontraktor, saya memanfaatkan peta. Kalau dulu ada namanya peta online ya, map itu, saya harus menggunakan peta yang saya beli di toko buku untuk melakukan perjalanan dari Surabaya ke Kalimantan ya. Waktu kan saya tidak tahu, saya baru pertama kali, jadi saya manfaatkan ini, saya toko buku, saya beli tiga lembar peta pariwisata yang ada di 3 provinsi di Kalimantan, yaitu Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah. Tempat saya dan belajar dari peta itu, saya bisa menuju tempat-tempat yang saya di tempat saya bertugas. Jadi ketika pindah lokasi, saya harus pindah lagi petanya. Terus yang keempat, saya bisa menambah pertemanan, khususnya teman-teman Indonesia ya. Apalagi saya bisa mengenal para rimbawan ya, karena di kelas angkatan 2 ini banyak sekali teman-teman yang memang background-nya dari kehutanan. Mungkin ada yang dari pertanian ataupun yang juga ada yang di tambang. Memang secara teknis mereka lebih memahami tentang pemetaan. Saya kan memang hanya pengguna drone saja. Tapi saya ingin belajar. Yang berikutnya adalah kendala pemetaan. Yang pertama adalah pemetaan ini adalah dunia baru bagi saya, yang cuma sekedar pengguna drone. Jadi dalam proses belajar, saya membutuhkan waktu yang lebih dalam memahaminya. Jadi mungkin agak lambat gitu. Tapi ya itu yang membuat motivasi saya untuk tetap belajar. Yang berikutnya adalah pengoperasian aplikasi komputer. Terus terang aja saya bisa dikatakan tidak begitu paham tentang aplikasi komputer atau punya gaptek dan punya IT ya. Karena memang background saya tidak pernah kerja saya tidak pernah di depan meja ya. Saya memang banyak di lapangan yang praktis, misalnya membaca gambar gitu. Terus yang ketiga ada akses data internet yang terbatas dan kadang-kadang sinyal ketika saya di tempat yang sinyalnya tidak stabil. Materi yang saya pelajari di kelas online ini ada 3 kelas yang saya ikuti. Ada dalam kelas basic. Kelas basic ini saya pertama kali belajar tentang penggunaan aplikasi-aplikasi yang dapat dimanfaatkan untuk proses pemetaan. Itu ada 2 tugas yang harus dikerjakan, itu membuat peta foto udara atau mosaik, dan yang kedua pembelajaran yang baru pertama kali saya tahu pahamnya adalah tentang peta kontur. Di sini kita dapat sampel ya, maksudnya memang dapat sampel tentang materi-materi yang akan dipelajari. Kemudian ada kelas advance yang pertama. Kelas advance yang pertama ini ada 4 tugas, yaitu membuat peta foto udara. Yang kedua adalah membuat kelanjutan sama dengan kelas basic, yaitu membuat peta kontur. Yang ketiga adalah membuat peta tutupan lahan. Yang keempat adalah membuat peta kelas lereng. Bisa dipercepat, Om? Ya. Itu kelas advance ya. Di kelas basic ini kita mau belajar tentang proses pengolahan data ya, awal kita ya. Di sini belajar tentang penggunaan aplikasi-aplikasi yang ada, itu Argisoft, CPI, yang diolah dari di Argis. Dan proses ini saya belajar tentang proses digitasi on screen, yaitu untuk mengetahui panjang luas dan titik koordinat dari gedung rektor Unipah. Yang berikutnya adalah peta kontur yang kita juga belajar bagaimana ketinggian suatu daerah yang dihitung dari permukaan laut. Saya juga baru mengetahui bahwa ternyata peta kontur ini sangat berguna untuk mengetahui ketinggian
suatu lokasi. Berikutnya adalah ini proses pengambilan data mandiri yang di kelas F1 ini saya menggunakan waktu itu belajar menggunakan pertama kali dengan Pix4D untuk dengan ping 150 untuk mengambil satu lahan yang ada di daerah Trawas, ya, daerah perkebunan tepatnya, atau perkebunan dikelilingi oleh hutan dan ladang sawah dan sebagainya. Tapi di lokasi yang makan sedang Trawas. Itu saya bisa mengetahui bahwa luasan lahan yang saya petakan itu kurang lebih 8,7 hektar, dan luasan yang saya hitung adalah luasan lahan agrowisata Sindang Raos seluas 2,1 hektar. Berikutnya dari kelas basic, ya. Tes kontur di lokasi ini ketinggiannya adalah paling tinggi adalah 453 dari permukaan laut, ya, meter dari permukaan laut, dan tinggi adalah 425 meter dari permukaan laut. Kemudian adalah kelas advance. Nah, advance ini ada menurut saya kelas yang butuh effort tinggi, ya. Jadi saya belajar di peta ini memang agak mulai kesulitan awalnya. Tutupan, jadi berdasarkan SNI di tahun SNI 7645 tahun 2010, tutupan lahan itu menampilkan tutupan yang artinya tutupan yang menampilkan tutupan biofisik pada bumi yang dapat dimanfaatkan. Hasil pengaturan aktivitas dan perlakuan manusia disebabkan pada jenis penutup lahan tertentu untuk memproduksi perubahan atau perawatan pada area tersebut. Dari tutupan ini saya membuat 9 tutupan, yaitu, dan memang kebanyakan adalah areal hutan. Namun ada area agrowisata yang petakan di sini adalah area khususnya untuk kebun durian dan restoran yang ada itu. Itu bisa dilihat di tabel. Nah, di kelas advance yang pertama ini juga saya belajar tentang lereng. Nah, ini lereng yang sangat membuat saya kagum bahwa dari kelas lereng ini saya paham bahwa tentang kemiringan suatu lokasi atau suatu daerah itu bisa diukur dan bisa diklasifikasikan menjadi 5. Nah, kelas lereng ini juga bisa mengetahui adanya ataupun dia dapat menganalisa dampak resiko bencana, khususnya bencana longsor dalam suatu areal, ataupun juga bisa mempertimbangkan pembangunan suatu wilayah. Dan area yang saya petakan ini itu pada umumnya ini adalah di area agak curam, ada landai dan agak curam. Jadi sebenarnya antara 11-23% kemiringannya. Berikutnya kelas selanjutnya adalah kelas advance 2 pada peta. Ini di kelas ini kita belajar bagaimana itu belajar secara mandiri dan dituntut untuk bisa menganalisa. Ya. Ini juga butuh proses pemahaman yang menurut saya agak lebih, saya memahami ini agak sedikit terlambat gitu, karena saya harus mencari referensi-referensi tentang tutupan lahan terbangun dan tidak terbangun gitu. Tapi menurut asumsi saya bahwa lahan terbangun yang saya petakan di sini adalah bangunan yang sudah tidak sesuai aslinya, yang sudah dimodifikasi, misalnya dengan pembentukan pembangunan kayak bangunan jalan ataupun bangunan-bangunan pendukung lainnya. Dan lahan yang pada peta yang saya
saya buat adalah luasan yang terbangun itu adalah bangunan area restoran dan jalan. Karena memang tidak ada lain bangunan, lain kebun, ladang, dan hutan. Jadi yang selain itu saya masukkan kategori bahwa lahan yang itu yang tidak atau belum terbangun. Jadi hanya luasannya itu 9% saja yang terbangun dari luasan 8,7 hektar. Om, 1 menit, Om. Berikut, ya, bagaimana keterlanjuran ruang itu di sini. Kalau saya lihat karena tadi hanya berdasarkan clustering yang ada, saya bisa menggambarkan bahwa ini hanya semuanya sesuai karena hanya bangunan yang ada hanya satu, itu pun juga terbuat dari joglo yang difungsikan untuk restoran, dan sebenarnya ini lebih ke arah agrowisata, jadi tampaknya ke kebun. Jadi ketidaksesuaiannya asumsi saya adalah 0 di sini ya. Jadi yang semuanya mengikuti kaidah yang ada. Nah, dari ada lokasi yang sesuai berdasarkan clustering, yaitu bagian output yang bisa dimanfaatkan untuk tempat semacam cottage untuk menginap dan area pancing yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan rekreasi lainnya. Yang berikutnya adalah kesannya. Kesan saya pertama adalah cara belajar yang luar biasa dengan banyak tekanan. Meskipun saya awalnya merasa kurang mampu, tapi adanya support dari beberapa rekan, akhirnya saya belajar untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas. Ada satu tugas yang luar biasa yang semua saya itu tadi. Pesan semoga kita dapat tetap rendah hati seperti yang diajarkan oleh Profesor Hikmat, dan yang harapan saya dan Rahmi khususnya di grup ini ya. Terus yang kedua selalu ikhlas dalam berbagi gitu ya, maksudnya berbagi. Komitmen saya bisa mengajar pemetaan kepada teman lain yang ingin belajar proses pemetaan, khususnya dengan pemasaran rekan-rekan di komunitas drone ya. Seperti diajarkan oleh beberapa rekan yang ada. Demikian presentasi yang saya ikut dari pembelajaran yang saya telah ikuti. Terima kasih. Silakan kepada Mbak Run. Oke, Mbak Chun, terima kasih sudah menyampaikan dengan baik dan detail. Kita lanjut ke Tania. Bisa menyambung presentasinya ya. Siap, Om. Silakan, waktunya sama 10 menit. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan saya Tania Hana Solon. Saya asal dari Mamuju, saya orang Mamuju, tapi saat ini berkuliah di Universitas Samratulangi di Manado. Ya. Ini kali pertama saya mengikuti pelatihan online pun sekaligus pelatihan pemetaan menggunakan drone. Oke, langsung saja. Saya dari angkatan 2 dengan nomor absen 80. Untuk pengalaman selama pembelajaran itu, yang bagian atas itu bersyukur bisa memanfaatkan waktu studi from home dengan mengikuti pelatihan online. Ya, kenapa saya taruh di sini? Karena lewat adanya studi from home ini, saya bahkan boleh mengembangkan diri saya, mengembangkan pengetahuan saya di bidang perpetaan. Khususnya saya sebagai mahasiswa perencanaan wilayah dan kota, di mana perpetaan sendiri itu sangat besar, sangat berpotensi untuk merancang suatu wilayah. Nah, kemudian saya juga bersyukur boleh mengenal dan diberi ilmu dengan ikhlas dari guru-guru
dari Prof. Hikmat, dari Om Anton, Pak Barun, dan Pak Sul. Dan saya pun belajar lewat pelatihan ini, ternyata ilmu itu yang penting dibagikan dengan ikhlas, maka orang pun yang dibagikan itu bisa menerimanya dan pun boleh meneruskan kepada orang-orang lain. Itu, dan bersyukur pun boleh mengenal om-om, tante-tante mungkin yang tidak sempat hadir, yang baik-baik semua, saling mendukung, walaupun mereka sudah lebih senior, tapi bisa saling mendukung begitu. Untuk hambatan yang dialami, yang pertama itu laptop yang terkadang lambat, karena saya menggunakan laptop yang minimal persyaratan untuk mengikuti pelatihan ini, yaitu RAM 4 GB. Nah, terkadang laptop saya itu agak loading, tapi bersyukur masih bisa digunakan sampai sekarang, boleh menyelesaikan setiap tugas. Nah, untuk hambatan lagi kurang dalam manajemen waktu. Untuk kelas basic dengan kelas advance 1, bersyukur bisa langsung dikerjakan begitu. Karena waktu itu jadwal kuliah belum terlalu padat. Nah, di advance 2 ini yang cukup menantang membantu saya untuk manajemen dalam hal waktu, karena saat itu tugas-tugas sudah banyak dan perkuliahan sudah dekat-dekat akhir semester begitu. Nah, untuk hasil selanjutnya, hasil pelatihan online yang pertama itu pada kelas basic level, tugas pertama diberikan peta foto udara pada lingkungan Rektorat Unipah. Mohon maaf ada typo. Dan di sini saya belajar tentang foto meresize foto lewat Pastone Photo Resize, kemudian diolah melalui Agisoft, kemudian ditampilkan lewat ArcGIS dengan menambahkan poin, line, poligon. Nah, untuk hasil peta yang dibuat pada tugas 1 ini, informasi yang bisa didapatkan dari peta yang saya buat ini ada 19 koordinat pal batas, dan jarak total dari lingkungan Rektorat Unipah ini ada sekitar 740,39 meter dan luas lingkungannya 3,38 hektar. Untuk tugas kedua itu dibuat peta kontur lingkungan Rektorat Unipah. Proses kerjanya sama dengan yang tadi, cuma ada berbeda di bagian ekspor data DSM ke DTM di PSI dengan menghilangkan objek di permukaan. Nah, ini kali pertamanya saya belajar dan betul-betul saya belajar banyak dari pembuatan peta kontur ini dan diperoleh hasil sama dengan foto udara tadi, 16 koordinat pal batas, jarak total pal batas, dan lingkungan, luas lingkungan, dan pun interval kontur yang di sini ada 1 meter, di mana lingkungan Rektorat Unipah ini terletak antara 120 sampai 150-an di atas permukaan laut. Nah, itu untuk basic level. Kemudian lanjut ke hasil pemetaan di tingkat lanjutan 1 atau advance 1. Nah, data yang diperoleh ini dari teman yang berada di zona UTM 51S. Nah, untuk zona ini saya kan mengisi form asal dari Mamuju. Jadi harusnya menggunakan 50S. Tapi karena saya melihat waktu itu dari teman-teman dari 50S belum ada data, jadi saya mencari data dulu yang terdekat, yaitu ada menemukan ini 51S untuk foto udara kompleks perkantoran gubernur di Provinsi Sulawesi Tenggara. Nah, proses kerjanya sama dengan kelas basic yang bagian tugas pertama tadi. Nah, untuk hasilnya itu ada letak koordinat X dan Y pada 4 kantor. Di sini ada 4 kantor. Mohon maaf, ada 5 kantor. Ini ada kantor BPKAD, ada kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara, kemudian ada kantor Dinas PU, ada kantor PIP 2B Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Bank Indonesia. Nah, untuk total luas dari wilayah yang ada itu 24,73 hektar. Untuk tugas kedua
dari tingkat lanjutan pertama ini, itu peta kontur, dan di sini dilihat kontur di Kompleks Perkantoran Gubernur Provinsi Utara, dan di sini saya memberikan interval 2 meter untuk peta kontur ini. Kemudian lanjut ke tugas 3. Nah, untuk tugas 3 ini peta tutupan lahan. Sini untuk pertama kali saya membuat peta tutupan lahan, dan betul-betul dari data yang mentah begitu. Biasanya saya mengolah dari Google Earth, SAS Planet begitu. Nah, untuk pembuatan peta tutupan lahan ini, proses kerjanya, data ortomosaik diolah di ArcGIS, kemudian digitasi, kemudian melakukan uji topologi, itu pun pertama kali untuk saya, dan saya baru mengetahui itu, rasanya menarik sekali untuk boleh pun teman-teman yang lain, teman-teman PWK yang lain boleh tahu. Nah, untuk hasil peta tutupan lahan ini, ada 10 jenis tutupan lahan yang ada di Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Tenggara, yaitu ada bangunan, jalan utama perkantoran, jalan kompleks, kolam, lahan kosong, lapangan, pekarangan, taman kantor, taman pinus, dan tempat parkir. Nah, untuk jenis tutupan lahan yang terbesar, itu ada pada pekarangan kantor dengan luas 8,64 hektar dengan presentasi 35%, dan jenis tutupan lahan yang terkecil itu ada jalan kompleks dengan luas 1,23 hektar dan presentasinya hanya sekitar 1%. Nah, untuk tugas pembuatan peta yang keempat, itu peta kelas lereng Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Tenggara. Nah, untuk proses kerjanya itu mengolah data di TM di ArcGIS dengan menggunakan tools solve dengan Declassify 5 kelas. Ya. Kemudian ditampilkan luas dan presentasi tiap kelas lerengnya. Untuk hasilnya dari peta kelas lereng di Kompleks Perkantoran Gubernur Provinsi Utara dapat dilihat bahwa kemiringan lereng 0,8% atau datar itu luasnya sekitar 20,9 hektar. Kemudian untuk landai atau kemiringan 8-15% itu luasnya ada 2,44 hektar dengan presentasi 10%, dan untuk kelas lereng agak curam itu kemiringannya ada 15-25% dan luasnya 0,63 hektar dan sebesar 3%. Kemudian untuk yang curam kemiringan lereng antara 25-45%, luasnya 0,58 hektar dan sebesar 2%. Nah, untuk yang sangat curam kemiringan lerengnya lebih dari 45%, di sini ada 0,17 hektar atau sebesar 1%. Nah, itu untuk tingkat lanjutan 1 atau advance 1. Selanjutnya untuk advance 2, ada 3 jenis peta yang menjadi tugas kami. Yang pertama itu peta area terbangun dan tidak terbangun. Nah, untuk cara pembuatan peta ini, saya mengklasifikasikan jenis area terbangun dan tidak terbangun menggunakan data SHP tutupan lahan yang tadi dengan menambahkan fill dan memilih kawasan-kawasan mana saja yang sudah terbangun, itu seperti jalan, bangunan, kolam. Ya, untuk area terbangun, dan untuk area tidak terbangun ini taman kantor, taman pinus yang ada di area perkantoran Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara. Dan ditemukan hasilnya itu area terbangun ada dengan luas 5,73 hektar dengan presentasi 23%, dan area yang tidak terbangun luasnya 19 hektar dengan 73%. Untuk tugas yang kedua, itu peta keterlanjuran ruang. Nah, untuk peta ini, saya menampilkan area-area yang terlanjur dalam hal pembangunan. Itu karena saya mengklasifikasikan berdasarkan SNI, dan di dalam SNI itu kalau batas maksimal kemiringan bangunan itu 15%. Dan saya mengklasifikasikan dengan undang-undang tersebut, dan untuk
area yang tidak terbangun tadi itu berupa taman rekreasi begitu. Nah, menurut SNI itu tidak apa-apa kalau sampai dengan 45%. Jadi saya tidak mengklasifikasikannya di sini karena otomatis semuanya sesuai kalau yang tidak terbangun. Jadi saya cuma klasifikasikan yang sesuai supaya boleh lebih terlihat berapa persen yang terbangun ini sudah sesuai dan berapa persen yang sesuai bersyarat maupun yang tidak sesuai. Nah, untuk yang tidak sesuai ini tentunya yang sudah melebihi standar yang ada. Seperti bangunan sudah melebihi 15%, nah itu sudah tidak sesuai. Nah, untuk sesuai bersyarat itu bangunan yang terletak antara 8 sampai 15% itu sesuai bersyarat karena mungkin bisa agar pembangunan untuk fungsi bangunan itu memperhatikan bagian fondasi agar tidak gampang untuk longsor begitu. Nah, untuk proses kerjanya dari peta keterlanjuran ruang ini, overlay data kemiringan, lereng dan tutupan lahan, dan mengklasifikasikan berdasarkan standar seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian ditampilkan petanya, tampilkan informasi berupa tabel dan pie chart untuk lebih memperjelas informasi kepada orang yang melihat peta ini. Nah, untuk hasilnya itu ada yang sesuai dengan luas 5,58 hektar atau sekitar 98%. Nah, untuk sesuai bersyarat sangat kecil dengan luas hanya 0,02 hektar dan yang tidak sesuai itu hanya sekitar 2% dengan luas 0,13 hektar. Nah, untuk yang tidak sesuai dapat dilihat di sini ada sedikit bagian dari jalan utama yang bagian pojok kanan bawah dan bangunan kantor. Nah, dari peta keterlanjuran ruang ini, saya membuat rencana kesesuaian ruang berdasarkan standar yang ada untuk tugas 3 ini. Nah, peta rencana atau kesesuaian ruang saya ini menampilkan ada area yang pembangunannya sudah sesuai, jadi bisa dipertahankan, itu sekitar 88%, atau dengan luas 5,58 hektar. Nah, untuk rencana ini, ada rencana jalan kompleks kantor dengan luasan 0,30 hektar atau sekitar 5%, itu yang berwarna abu-abu pada peta. Nah, kemudian untuk rencana perbaikan jalan utama, nah karena tadi di peta sebelumnya, itu jalan utamanya sedikit ada tidak sesuai, dan itu berpotensi untuk ambruk kalau berdasarkan dengan standar yang ada. Nah, jadi saya merencanakan perbaikan jalan utama. Jadi tidak terus-terus, tapi belok dulu kiri. Nah, tapi di sini di peta saya ditaruh catatan bahwa tidak dilakukan survei lapangan. Artinya saya belum mengetahui bagaimana kondisi yang real di sana. Nah, tapi saya merencanakan ini hanya berdasarkan dengan analisis yang tadi, berdasarkan kemiringan, lereng, dan penggunaan lahan yang ada. Nah, untuk rencana yang selanjutnya itu ada rencana tempat parkir untuk kawasan Bank Indonesia yang berwarna krem dengan luasan 0,38 hektar atau sekitar 6%. Ya, itu untuk hasil pelatihan online dari kelas basic sampai dengan advance 2. Kemudian untuk penutup, kesannya itu luar biasa. Saya terlalu banyak kesan yang baik yang saya dapatkan. Jadi saya cuma taruh di sini luar biasa. Bersyukur bisa dapat ilmu dari om-om yang luar biasa yang sudah berpengalaman di bidang pemetaan, bahkan Pundron, Prof. Hikmat, Om Bahrun, Om Anton, dan Om Sul yang luar biasa. Dan pesan-pesan saya untuk diri saya sendiri dan pun teman-teman Angkatan 2 yang lainnya, agar boleh semangat membagikan ilmu dengan ikhlas. Nah, tentu dari pesan ini saya mempunyai harapan bisa menyebarkan dan mengamalkan ilmu yang diperoleh secara ikhlas. Nah, untuk harapan saya ini, kita semua bisa sama-sama mengerjakan, membagikan setiap ilmu yang sudah diperoleh. Nah, untuk komitmen saya, karena saya saat ini seorang mahasiswi PWK, nah, komitmen saya itu saya membagikan dan mengamalkan ilmu kepada teman-teman mahasiswa lainnya. Seperti yang sudah saya bilang tadi di awal, bahwa
perpetaan ini dalam merencanakan suatu wilayah sangat dibutuhkan begitu. Kebetulan pun yang di IMC ini teman-teman saya yang sama-sama PWK dari Unsrat itu ada dari angkatan. Halo, kedengaran Om? Belum ada. Apa? Apa lagi? Apa lagi? Tidak ada kebenaran sama sekali. Halo. Halo, kedengaran? Coba handsfree-nya dicabut, dipasang kembali. Yes. Tidak ada Om? Aduh. Saya nggak dengar ya. Dengar. Dengar kok, dengar Om. Om mau matiin mic-nya Om. Mau matiin mic-nya, urusan keluarga nanti masuk di sini. Halo. Oke, terima kasih Tania, belum bisa keluar suaranya. Saya coba. Oke, terima kasih. Saya matikan dulu. Tadi Om Pecun monitor. Bisa dengar suara saya? Bisa Om, bisa. Jelas. Halo. Jangan saya yang mati suaranya. Halo, jelas Om. Dengar Om, suara Om. Dengar Om, tes. Nah, oke. Ya, dengaran ya. Ya, Ini sebuah yang menarik nih, artinya saya mencoba menyandingkan ya, bukan membanding, tapi menyandingkan. Om Pecun ini kan praktisi, oke? Ya, artinya sudah jam terbangnya lumayan lah untuk urusan pemetaan, melihat atau sekarang bahkan membuat juga. Sedangkan Tania ini semester berapa Tania? Semester 4, ya. Tapi ada yang menarik bahwa kesadaran tentang sebuah kecerdasan spasial sudah ditanamkan ya. Nah, saya cuma mau tanya saja dengan sudah melalui 3 tahap basic, level 1 dan level 2 advance-nya. Sudah bisa dong buka ya katakanlah kelas atau mengajar, memberikan ilmu, menyebarkannya ke kawan-kawannya. Saya mulai dulu dari Tania. Sudah bisa? Sudah berani kan? Iya, berani Om. Berani itu, dong. Ya, apalagi seperti yang saya bilang tadi, ada juga teman-teman yang lain. Kemudian sudah mau penerimaan adik-adik mahasiswa yang baru. Tentunya itu boleh menjadi motivasi lagi untuk mengajarkan kepada teman-teman dulu, teman-teman angkatan, kemudian kepada adik-adik juga nanti, adik-adik mahasiswa baru. Saya tanya, ini kan PWK ya, kamu ya? Ada materi kuliah ini nggak? Pemetaan? Ada kan? Kalau materi yang khusus pemetaan begitu, tidak ada Om. Tapi kalau dalam pembuatan tugas, studio namanya itu, kalau di kami, untuk menggunakan peta begitu. Untuk studionya, merencanakan wilayah, itu pakai peta begitu, buat peta dari survei dengan yang IRT/RW yang sudah sesuai dengan perencanaan begitu. Ya, mestinya saya nggak tahu ya, tapi artinya gini, coba berkolaborasi dengan kawan-kawan yang komunitas drone bahwa saling mengisi, mereka bisa melakukan kegiatan terbang dan taking foto, akuisisi data, kamu bisa menganalisa, dan ini akan menimbulkan apa ya? Saya melihatnya pembelajaran bagi kedua belah pihak ya. Artinya kita belajar itu bukan berarti harus dalam kelas, tidak, tapi dalam perilaku atau juga dalam cara memandang. Ya contohnya kalau kawan-kawan, mohon maaf ya, biasanya ini tergantung dengan peta yang sudah disediakan dan itu terbatas. Kenapa enggak punya keberanian? Contohnya, ayo buat peta kampus, kemudian sajikan, sampaikan ke dosen, Pak, kita studinya tentang ini saja, Pak. Kalau dia tanya bagaimana akurasinya, suruh datang ke sini. Kalau dia menanyakan apa mungkin dipertanggungjawabkan, silakan. Kita akan bantu. Berani nggak? Iya, untuk buat peta kampus
gitu. Ya, itu cuma saya ngeliatnya ada kami lakukan, tapi cuman gimana? Iya, kebetulan juga dari kakak tingkat kami yang sudah alumni Kak Putu itu ada drone. Jadi terima kasih masukannya Om Bahrun. Nanti mungkin bisa dikolaborasikan dengan kakak tingkat kami Kak Putu. Ya, ada Om Putu ya. Untuk belajar gitu. Iya. Iya, artinya kita mungkin tidak bisa merubah, tapi kita bisa mendorong sebuah mindset atau spatial thinking ini ya. Kalian bertanggung jawab, PWK ini tanggung jawabnya besar. Tidak semudah tinggal memberikan nyoret garis terus menganalisa secara makro ya, kalau tidak tahu isinya apa. Sama seperti yang kemarin disampaikan Om Prof. Hutan itu bukan hanya panjang kali lebar, tapi isinya sama juga, apalagi PWK. Jangan sampai terjebak rutinitas bahwa ini sekedar apa yang kita lihat di dalam sebuah peta. Sudah. Tidak bisa begitu aja. Oke. Om Pecun, ini juga sekarang sudah apa yang dirasakan berubah atau berbeda dari sebelum ikut kelas dan sekarang sesudahnya? Jelas banyak berubah ya. Terutama tentang pemahaman tentang pemetaan. Saya baru sadar kalau ternyata dalam peta itu banyak hal yang harus diperhitungkan. Apa harus sadar, biasanya gimana? Maaf. Tadi saya cerita itu kan saya hanya mengenal peta ya selembar apa yang saya tahu itu lembar berbicara tentang lokasi, tempat, sekedar itu. Biasanya sih tempat wisata itu aja. Ya. Artinya itu yang saya lihat, Om. Jadi biasanya orang ini terjebak dalam rutinitas, saya bilangnya ya. Rutinitas bahwa peta itu yang kita lihat ya udah selembar peta, tapi kita kadang-kadang tidak dituntut atau tidak dituntun tepatnya untuk masuk ke dalam apa yang disajikan oleh peta itu. Iya, gitu kan? Betul. Jadi dari sini saya makin tahu cara belajar, dan ternyata ya luar biasa. Maksudnya peta ini bisa menjelaskan banyak hal gitu, dapat pembuatan peta itu. Ya, jadi masih tentang kayak lihat peta-peta teman-teman yang sudah dipresentasikan itu kan kayaknya beda dengan saya. Kalau saya kan banyak di hutannya, kalau yang lainnya kan tentang yang kemarin itu tentang apa suatu wilayah desa. Di situ bisa tahu pekerjaannya apa, yang bisa dipetakan gitu, bisa dicari apa. Itu yang akhirnya saya punya ini, saya juga pengen bikin seperti itu gitu, yang di desa di Trawas itu. Barangkali saya bisa coba petakan. Oke, siap. Terima kasih. Om Zul, mungkin ada yang disampaikan? Sudah hadir Om Zul ya. Tadi presenter kita Om Pecun sama Tania. Ya, terdengar Om. Aduh, saya hari ini orang paling bahagia karena udah tembus 819 orang. Dan baru buka kelas lagi 343 orang. Barusan pembukaan, makanya saya baru nongol. Tania semester berapa tadi? Semester 4 ya? Iya, Om. S1 S2 ya? Waktu saya ke Manado kamu baru masuk ya? Sempat lihat fotonya Kak Putu lalu Om. Ada pelatihan drone kayaknya dengan Om, kalau nggak salah lihat. Kalau bagi saya gini, ilmu ini harus kita sebarluaskan secara masif, terstruktur dan sistematis gitu. Nah, saya pengen punya konsep tidak, bagaimana kita saling support untuk mengembangkan ini. Jadi untuk presenter yang sudah ini, pertanyaan saya itu, punya konsep tidak, bagaimana kita menyebarluaskan. Yang bisa kita support. Oke lah, kalau yang bisa dilakukan sendiri, silakan. Tapi yang butuh support banyak orang misalnya. Satu. Yang kedua, dengan tahu ilmu ini, apa target jangka pendek yang mau dilakukan? Itu sih. Silakan. Saya dulu ya. Kalau saya, aduh, kalau saya sih jangka pendeknya saya jujur aja kok secara formal mungkin
agak sulit ya. Tapi kalau saya mengajarkan teman, ada teman yang ingin belajar karena keterbatasan dia mengakses akses internet Om ya. Jadi saya akan mengajarkan 2 orang yang pengen belajar gitu. Tapi kalau secara formal mungkin dalam waktu panjang mungkin akan saya coba. Tapi kalau dalam waktu dekat ini saya hanya belajar bersama, mengajak begini, kalau itu aja Om. Itu kalau dalam waktu dekat ini. Siap, thank you. Iya, kalau yang untuk darah muda nih, Tania. Iya. Ya kalau untuk saya sendiri Om, yang butuh disupport itu kayaknya untuk jangka panjangnya, saya kan merencanakan untuk kembali ke daerah asal saya, Sulawesi Barat. Nah, di mana kalau soal perpetaan begitu, apalagi pakai teknologi drone, di sana masih sangat kurang. Nah, tapi untuk yang jangka yang saat ini, yang masih bisa saya lakukan selama saya mahasiswa, ya tentunya membagikan kepada teman-teman saya, teman-teman angkatan saya, dan pada teman-teman lain pun mungkin dari jurusan yang lain yang mau belajar untuk pembuatan peta. Seperti dari teman saya di pertanian, di Unhas, ada sempat chat untuk mengajar itu bagian perpetaan. Itu sih target saya. Untuk target ke depannya, saya punya target itu selesai saya kuliah, saya mau kembali ke daerah saya untuk merencanakan kembali, mengevaluasi bagaimana ruang yang ada di daerah saya saat ini, yaitu menuju Sulawesi Barat, di mana saya melihat masih banyak ruang yang perlu diperbaiki begitu, karena masih banyak yang belum sesuai dengan karakteristik wilayah yang ada di sana. Itu sih Om, untuk target dan ya. Itulah. Pokoknya modul yang ada sebar saja, yang penting sebar ke orang yang beretika. Mantap. Iya. Oke. Ya. Siap Om. Siap, kunci ya. Itu Om Barun, thank you. Oke Om, terima kasih. Prof. Hikmat, mau ditambahkan atau kita lanjut yang 2 lagi Om? Bentar. Halo? Ya, silakan. Suaranya ada Om? Ada, kedengaran. Baik, ini menarik ya. Om Hu Pelcun ya? Ya Om. Sehari-hari apa Om? Sehari-hari saya jualan nasi Om. Oh. Ya, dulunya itu saya ikut kontraktor Om. Jadi ikut kontraktor SKBU. Jadi saya dulu keliling Indonesia. Tapi dari 6 tahun belakang ini saya usaha sendiri Om. Di Terawas itu jualan nasi Om. Baik Om. Sorry nih saya pakai HP nih. Jadi gambarnya kurang bagus, saya matiin aja. Jadi kalau ini kan gini ya Om. Yang namanya ilmu spasial ini ya mungkin kita baru terbuka. Bahwa ilmu ini kan bukan ilmu untuk seseorang atau satu pihak atau satu disiplin ilmu. Ternyata kalau kita bongkar sampai ya mungkin Om dan yang hadir di sini juga paham bagaimana ilmu spasial ini bisa kemana-mana Om. Ya. Orang nyari kita aja gadget pakai spasial Om. Jadi spasial thinking ini menjadi keniscayaan dan keharusan gitu. Itu termasuk yang di PWK itu Mas Apa? Tania ya? Kamu itu PWK itu apa? Pengembangan wilayah perkotaan ya? Ya, Tania itu. Perencanaan. Halo, Tania? PWK itu perencanaan atau planologi atau apa? Bukan ya? Halo? Perencanaan wilayah kota. Iya, perencanaan wilayah kota. Perencanaan wilayah kota? Iya. Atau planologi bukan ya? Beda. Ya, karena begini ya, orang merencanakan wilayah. Yang saya tahu sih kalau dari strukturnya itu lebih banyak ke pendekatan ekonomi ya. Gitu kan? Hitung ini, hitung itu. Pendekatan spasialnya kurang.
Gitu. Nah ini yang bagus kamu kalau misalnya apa namanya mempelajari peta ini, jadi lebih matang nanti dalam perencanaannya. Karena misalnya kayak perencanaan untuk kawasan strategis, perencanaan untuk itu basicnya di peta. Adapun misalnya nanti ekonomi masuk ke situ, itu harus integrasi dengan masalah petanya gitu. Jadi nggak bisa misalnya kesalahan di dalam perencanaan wilayah pembangunan kota maupun pedesaan itu gara-gara orang nggak ngerti peta artinya, gitu kan? Ketika dia lewat, oh ya udah di sini aja bikin gudang, sini aja bikin pasar macam-macam. Nggak tahu pinggirnya itu adalah pinggir sungai. Nanti gara-gara mereka itu nggak paham, nggak mau tahu tentang masalah mapping gitu. Ya. Jadi bukan hanya di satu sektor, hampir semua sektor itu berantakan tuh gara-gara orang nggak tahu mapping. Tuh, termasuk di dalam perencanaan tata ruang, revisi tata ruang itu banyak orang itu nggak ngerti tentang mapping. Kalau di situ itu udah apa namanya udah kota, udahlah bikin pemukiman. Saya ada salah satu ibu kota provinsi di Sumatera. Ya, dia itu banyaknya itu adalah posisinya hutan lindung. Tapi pas masuk itu apa coba? Pemukiman, terus kota, macam-macam, gitu kan? Ternyata apa dia nggak ngerti perencanaan itu dia ngertinya ekonomi tapi nggak ngerti tentang itu, gitu kan? Jadi orang-orang yang ngerti itu jarang di dalam PWK. Malah mungkin nggak ada mata kuliahnya tuh, ya. Jadi saya juga sedih. Pelajaran-pelajaran perencanaan yang berbasiskan pemanfaatan sumber daya alam, wilayah, kehutanan, pertanian, dan lain sebagainya, hampir nol tuh pemahamannya dia tentang mapping. Gitu ya. Nah, misalnya di kehutanan tuh, ya mungkin hanya UIFAN dan ITB aja yang mata kuliah JIS-nya jadi wajib, yang lain itu mata kuliah pilihan aja. Termasuk di perguruan tinggi yang besar, atau kuliah pilihan. Coba. Gitu. Jadi gimana ngurus area yang gede, belajar peta aja nggak ngerti. Gitu kan? Nah ini salah satu mungkin bagus juga Om Kacun ya sama Tania. Kamu terus manfaatin belajar tentang mapping, ya, mumpung masih semangat. Ya mudah-mudahan saya bisa belajar sama kalian juga ya. Saya baru belajar peta ini dari tahun 95 sampai sekarang 25 tahun, masih banyak yang harus saya pelajari. Gitu kan? Makanya saya dihina-hina itu di FB itu, ya nggak bisa bikin RT dikalah macam-macam. Itu kamu hamba aja lah, ya. Hamba aja apapun yang itu kan, ya, yang dilakukan, nggak perlu lah kepintaran itu ditonjolkan, ya. Itu yang mungkin paling penting adalah pegang harga diri kita itu letaknya di mana, bukan di kepintaran kita, gitu. Tapi dari sopan santun, dari etika, dari adab itu yang ukuran orang, ya. Jadi semakin pintar, semakin kuat, semakin apapun, kalau etikanya buruk, kalian akan dijauhi, ya. Gitu. Makanya saya, Om Jul, Om Bahru, sama Om Anton, kamu merasakan bagaimana kerasa kita kalau misalnya orang berhubungan dengan masalah mengabaikan masalah itu, karena itu yang kurang, ya, itu yang kurang kita. Nah itu menjadi penting. Jadi kayak misalnya ini kita lagi ngumpul kayak gini, karena kita nggak punya etika, waduh, karena kita nggak punya etika, ya kita jadi nggak jelas gitu. Misalnya, gitu. Jadi etika itu menjadi dasar harga diri orang. Dan hari ini, beberapa hari ini saya bermasalah terus dengan murid-murid di angkatan adik kalian. Ya, karena saya merasakan benar, ya baru belajar lah, baru 24 tahun saya belajar JRI. Itu, jadi masih perlu banyak belajar dari yang lain gitu. Itu aja, ya. Sukses ya buat kalian semua. Terima kasih. Ya Om, makasih Om. Oke, terima kasih Prof. Kita lanjutkan Terima kasih. dengan Om Arif dan Om Ajuri Salih. Ya. Izin harus atur ritme karena kita 1 jam lagi harus pindah ke kelas sebelah untuk bagi sertifikat. Betul, ya.
Jadi tolong yang selanjutnya tepat waktu ya. Jadi kita minta waktu 10 menit saja. Om Arif sama Om Jibril. Silakan Om Arif. Oke. Terima kasih Om Bahrun. Dan mungkin langsung saja saya coba share. Kelihatan Om? Oke. Oke. Full screen Om. Ya. Ya lanjutkan. Perkenalkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Rahman. Nomor urut absen 15, angkatan kedua, kelas online Papua Mapping Center Skygrapher Indonesia. Untuk ini data ini adalah data di mana tempat domisili saya tinggal. Kebetulan saya tinggal di Pekanbaru, tapi saya bertugas di Kampar Om, di Kabupaten Kampar. Jadi jarak Pekanbaru Kampar itu lebih kurang 60 km. Jadi di sini untuk pengalaman selama proses belajar, alhamdulillah, yang jelas saya di sini mendapatkan ilmu, terus pengalaman dari om-om, dari tutorial yang diberikan oleh Om Jul juga, terus dari teman-teman yang angkatan 2, Om Pajar, dari KLHK, Gakum telah memberikan juga beberapa masukan gitu. Dan di sini untuk di pengalaman di level basic, alhamdulillah dengan modul yang ada bisa dijalani dengan bagus. Terus mungkin di sini nanti di level basic ini di penggunaan PCI Geomatika Om, karena rata-rata PCI Geomatika ini saya ambil studi kasusnya yang data yang dipakai itu data yang relatif datar gitu. Jadi belum begitu masih kurang percaya, kurang pede gitu Om. Untuk di advance level 1 itu tugasnya itu membuat kelas lereng, uji topologi dan tutupan lahan. Kendala lereng juga masih masalah karena di data saya kan relatif datar, dan ini juga masih penasaran untuk mencoba ke depannya untuk lokasi yang sedikit berkontur atau berbukit gitu. Untuk di Expand 2 itu tentang ilmu JIS-nya juga saya masih kurang Om, karena ini mesti saya harus banyak belajar lagi untuk mengaplikasikannya gitu Om. Untuk di basic level ini kemarin data yang didapat itu data dari pengurus kelas, yaitu berupa Rektorat Universitas Papua, yang dimana di sana itu diperkenalkan untuk pengenalan titik, jarak, serta garis kontur dari Universitas Papua ini, yang mana garis kontur ini di interval 1 meter gitu. Untuk di kelas Advance 1 ini sudah memakai data yang ada di tempat kediaman kami Om. Yang ini yang mana saya tinggal di Perumahan An-Najim RT 06 RW 17 Kelurahan Sianglang Mugu, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru. Di sini ada peta tutupan lahan dan kelas lereng. Dan kelas lereng di sini ini relatif datar, yaitu lebih kurang 96% itu datar. Dan di LPR 1 ini kami sudah aplikasikan untuk uji topologi juga gitu Om. Berikutnya di level Advance 2, di peta level Advance 2 ini telah membuat peta terbangun dan non terbangun. Di sini untuk peta terbangunnya itu lebih kurang yang terbangun itu 33,47%, sementara yang belum terbangun itu ada 66,53%. Di sini yang non terbangun itu di warna hijau. Berikutnya itu peta tentang
keterlanjuran ruang. Di keterlanjuran ruang ini saya mencoba menginikan dari data di lapangan bahwa perumahan kami ini Om, bila hujan selama lebih kurang 3 jam itu terjadi banjir itu. Setelah saya coba memakai data interpretasi menggunakan data kelerengan, datar, landai, dan curam, serta sangat curam, tempat kami tinggal ini, perumahan An-Najim ini masuk ke dalam kategori datar, itu lebih kurang 96%. Sehingga menurut hemat kami, karena dia datar ini, berarti dia kan berada di level yang paling terendah antara 0 dan 8%. Maka itu mungkin banjirnya itu cepat itu. Setelah juga dipadankan dengan data kelerengan, idealnya mungkin barangkali menurut pendapat kami Om, itu bagusnya di posisi landai, karena mungkin posisi landai ini bila airnya turun hujan deras bahkan mengalir ke kondisi yang datar terus mungkin ke sungai, karena di datar ini mungkin lebih cocoknya untuk daerah resapan gitu. Dulu waktu pemilihan tempat ini saya tidak tahu bahwa daerah ini terjadi banjir gitu setelah berdirinya begitu banyak perumahan gitu, dan itu mudah-mudahan data ini akan saya coba evaluasi terus itu sambil nanti bisa memberikan masukan kepada Pak RT, Pak RW ke depannya gitu Om. Terus terkait dengan kesesuaian ruang, di sini ada beberapa yang direncanakan, terutama yaitu direncanakan untuk daerah yang belum terbangun, yaitu ada taman hijau, mungkin taman buah, dan sarana prasarana masyarakat. Dan luas yang didelineasi ini lebih kurang totalnya 27,15 hektar. Pengalaman kami Om, untuk pemetaan ini di kantor kita sudah coba buat sharing ke kawan-kawan di kantor di Kampar, dan alhamdulillah sekarang sudah diaplikasikan untuk perizinan di TKPRD, tim koordinasi penataan ruang daerah. Kemarin itu sejak 6 bulan terakhir ini sekretaris daerah selaku ketua TKPRD sudah meminta peta-peta drone ini untuk disebarkan Om. Ya mudah-mudahan terima kasih ini atas ilmu yang telah didapat dari Om Jul, Om Bahrun, Om Anton, dan Om Sinat. Mudah-mudahan pelatihan ini berjalan terus efektif dan ilmu-ilmu yang disampaikan bisa bermanfaat, dan kami berharap kami bisa terus mengaplikasikannya Om. Demikian lebih dan kurang. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan Om Barun. Ya, terima kasih Om Arif. Di Kampar ya Om, tapi tinggal di Pekanbaru ini. Di 60 km dari Pekanbaru Om. Oh, oke. Ya. Tapi tadi saya tertariknya, kita coba bicara setelah ini. Selanjutnya, silakan Om Aljurizal. Dimatikan Om, presentasinya Om Arif. Oke Om, terima kasih. Ya. Lanjut Om Al. Siap. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aljufrizal, bisa dipanggil Rizal. Saya berasal dari Sumatera Barat, cuman saya tinggal di Bogor, di Cilebut. Ini dari kemarin saya agak khawatir nih terkait sinyal ya. Mudah-mudahan sih cukup ini dari sampai akhir ya. Karena sering putus-putus dari kemarin-kemarin. Ini saya ambil cari besi di luar rumah ya, di pinggir rumah. Baik, pertama saya mengucapkan terima kasih kepada pengurus kelas Pak Kepsek, Prof. Hikmat, Pak Zul, Om Zul sebagai guru utama, kemudian Om Bahrun dan Om Anton. Terima kasih untuk share ilmunya.
Saya udah ikutin dari level basic sampai level advance. Pengalaman yang saya peroleh selama di sini ada banyak sekali pengalaman. Cuman bisa saya sarikan yang pertama dari sisi tampilan peta gitu. Jadi ada unsur komunikatifnya. Jadi ada detail catatannya. Kemudian saya perhatiin kita juga di sini saya juga belajar bagaimana menampilkan peta dan membahasakannya ke mereka customer atau mungkin ke orang lain gitu loh. Dan masih banyak pengalaman lain termasuk pengalaman selama berada di kelas ini, kenal dengan banyak teman dengan berbagai latar belakang dan background. Saya percepat aja mungkin karena waktu ya. Pertama di kelas basic, di kelas basic ini hampir tidak ada kendala ya, karena kita cuman disuruh membuat 2 peta dan fotonya pun sudah disiapkan gitu sama oleh guru utama. Jadi kita tinggal memproses dan tutorialnya pun cukup lengkap ya, karena tutorial cara install software pun diberikan secara detail. Jadi asal kita mengikuti tutorial itu dengan sempurna tanpa kita skip barang 1 detik, 2 detik pun kita insya Allah akan bisa mengikuti materi tersebut itu. Kemudian cuman di level Advance 2 ada sedikit kendala karena saya belum memiliki drone. Jadi pada Advance 1 saya minta data ke Om Cecep, kebetulan area Desa Cimacan. Terus masuk ke Advance 2, di sini tugas mulai beragam dengan segala tantangannya dan pressure, kemudian ada tenggat waktu juga sama, jadi 2 peta, tenggat waktu 1 minggu, kemudian naik 4 peta, juga 1 minggu, dan ini ada beberapa item output ya, termasuk ada video, dan saya di sini yang paling lama menghabiskan waktu adalah saat membuat video, karena terus terang saya belum ada pengalaman terkait dengan membuat video. Kemudian training ini yang saya rasakan ya, saya sangat tertarik dengan drone. Sebenarnya sudah lama dari saya bekerja di salah satu konsultan pemetaan, tapi fokus ke plantation, ke sawit lah terutama. Cuman belum berkesempatan untuk belajar terkait dengan drone lebih detail. Nah, tahun 2018 saya ikut pelatihan drone di daerah Banten. Cuman rasanya itu belum nempel gitu di kepala, karena ya mungkin karena nggak sering diulang-ulang gitu ya. Jadi waktu itu pelatihan cuma 3 hari dan udah hampir lupa lah semua materi-materi. Dan di sini dari pengalaman yang saya belajar di sini, ini cukup runtut ya. Jadi dari basic, advance, jadi rasanya kita bisa mengingat dan bisa tanda kutip itu bisa nempel di kepala gitu. Itu terkait dengan pengalaman. Dan kemudian ini adalah hasil peta. Jadi secara garis besarnya peta ini menampilkan 3 item vektor gitu. Selain dari background dengan foto drone adalah poin, kita diminta menampilkan koordinat X dan Y. Kemudian ada garis, kita diminta menampilkan panjang dalam satuan meter, kemudian poligon dengan satuan luas hektar. Terus peta yang kedua, kita menampilkan hampir sama dengan peta yang pertama, cuman di sini ditambahkan kontur. Cuman di sini terlihat kontur belum tampilan konturnya di layout saya yang saya buat ini belum terlihat bukan
apa ya, simbologi dalam penampilannya mungkin kurang terlalu masuk akal ya, karena saya bikin warna-warni gitu. Ini nanti saya akan revisi di kelas berikutnya di Advance 2, nanti kita akan tampilkan konturnya satu warna gitu. Kalau di sini kan warna-warni. Kemudian masuk ke Advance 1. Di sini kita juga menampilkan titik, kita ambil 5 titik. Jadi kita ambil objek yang unik di lokasi ini. Ini adalah daerah Cimacan. Kita ambil lokasi tanaman hias. Ini berdasarkan informasi dari Om Cecep yang melakukan akuisisi data di lokasi ini. Kemudian kita menampilkan garis, yaitu kita ambil garis jalan utama. Jadi jalan utama di desa Cimacan ini. Kemudian kita ambil poligon yang unik, berbeda yang lain, itu areal pemukiman. Jadi semua pemukiman kita hitung luasnya, dan jadi ada poin, ada garis, ada poligon. Kemudian ini ada garis kontur dengan tampilan jalan utama, kemudian tetap dengan objek yang menarik tadi, yaitu tanaman hias. Kemudian kita diminta untuk menampilkan peta tutupan lahan. Jadi kita di sini kita bagi ke dalam 7 kelas, yaitu kebun sayuran, tanaman hias, kebun campuran. Kebun campuran ini artinya mix. Terus terang kalau secara pribadi saya nggak tahu objek tanaman kebunnya apa aja, isi kebunnya. Kemudian pemukiman, kemudian jalan desa kita tidak kelaskan, cuma antara jalan utamanya, mana jalan yang lebih gang ya, jalan-jalan gang ya. Jadi jalan, kemudian kolam atau tambak. Itu terkait dengan tutupan lahan. Terus kemudian peta lereng. Nah, di sini setelah saya mengikuti Advance 2, baru saya menyadari kalau ini sangat salah gitu dari sisi tampilan hasil olahan yang saya proses ya dari slope. Jadi di sini terlihat hampir 60% area yang ada pemukiman, itu semuanya adalah area sangat curam dan tidak layak untuk dibangun pemukiman. Kemudian setelah saya submit ke Pak Guru dan mendapat feedback, dan tidak diminta untuk tidak dikoreksi, artinya approve untuk lanjut ke tahap berikutnya. Cuman saya penasaran kok hasil saya aneh gitu loh dari sisi slope. Kemudian saya proses, saya coba lagi, saya baca tutorialnya, dan kurang lebih hasilnya seperti ini. Cuman data yang layout yang ini tidak disubmit ke Pak Guru. Data layout ini kan cukup berbeda antara layout sebelumnya dengan layout yang sekarang. Cukup masuk akal gitu. Nah, kemudian ini juga kenapa saya proses kembali, karena ternyata untuk proses berikutnya, data ini adalah menjadi dasar untuk menentukan analisis kesesuaian lahan. Jadi seandainya data slope seperti ini saya gunakan, otomatis semua lahan di RW Cimacan dapat dipastikan tidak sesuai. Jadi sangat dari sisi analisis sangat aneh gitu. Jadi saya proses data ini, saya proses berkali-kali, saya coba, saya pantengin tutorial YouTube berkali-kali, akhirnya didapatkan hasil seperti ini. Jadi arealnya berada dengan area yang sangat datar itu kurang lebih 20%, datar 40%, jadi lebih dari 60% dominan datar. 1 menit Kemudian ya. Masuk ke kelas Advance 2, ini adalah area terbangun dan tidak terbangun. Jadi di sini semua perumahan, pemukiman, ditambah jalan, saya masukin area terbangun. Berdasarkan beberapa referensi yang saya baca, kemudian saya tuangkan di dalam narasi. Kemudian ini areal yang tidak sesuai, ini yang rata-rata adalah areal bangunan yang berada sangat dekat ke jalan. Ini berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 28
pasal 13 tahun 2002 tentang GSB, garis sempadan bangunan. Jadi menurut undang-undang tersebut bangunan rumah itu seharusnya berada kurang lebih 3 sampai 5 meter dari jalan, dari pinggir jalan. Kemudian ada lagi area yang tidak sesuai, yaitu di area bagian bawah itu karena kelerengannya cukup curam, agak curam. Dan ini beberapa analisis usulan, cuman ini hanya sebagai mungkin ide awal ya. Jadi perlu dikaji lebih lanjut karena di sini datanya kita belum menggunakan ground control point misalnya. Kemudian kita perlu mempelajari lebih lanjut terkait dengan situasi lokasi Cimacan. Cuman secara umum dari data yang kita analisis menggunakan data kelerengan, kemudian menggunakan peraturan GSB tadi. Jadi ada beberapa usulan yang kita usulkan di sini, yaitu area ekowisata terpadu. Jadi kita kombinasikan antara wilayah wisata alam. Ini juga mempertimbangkan daerah sekitar, yaitu daerah Cimacan ini kurang lebih berjarak 2 km dari Kebun Raya Cibodas. Jadi bisa jadi nanti ini saling mendukung. Jadi daerah Cimacan ini bisa sebagai alternatif wisata bagi warga Jakarta, Bogor, Bandung, dan sekitarnya. Jadi nanti akan ada pabrik pengemasan sayur, villa konsep alam, kemudian kebun stroberi, mini outbound, dan lain sebagainya. Kemudian kesan seperti di awal tadi juga disampaikan, training ini sangat bermanfaat, menambah ilmu, pengalaman, dan banyak kenal orang-orang yang luar biasa di sini gitu. Kemudian pesan mungkin pengurus kelas agar tetap sabar membagikan ilmu. Harapan semoga dapat diadakan lagi kelas-kelas training selanjutnya. Terus kemudian komitmen saya secara pribadi terhadap ilmu yang saya sudah dapatkan. Sampai saat ini secara langsung saya belum melakukan aksi nyata, dalam artian saya mengadakan training yang sama sendiri. Cuman saya sudah mengajak beberapa orang untuk masuk ke kelas 4, 5, kelas 4 dan 5. Ada 3-4 orang yang saya sudah berhasil ajak untuk bergabung ke kelas sekarang ini kelas basic. Dan kalau tidak salah hari ini akan terima sertifikat ya berdasarkan informasi yang saya dapat dari teman tersebut. Untuk jangka panjang saya berharap saya bisa membagikan ilmu ini ke teman-teman saya lainnya yang artinya tidak terputus di saya gitu. Jadi ilmu yang saya peroleh ini tidak stop di saya, tapi akan saya sebarkan ke rumah lain. Cuman saat ini secara pribadi saya mungkin terkendala karena saat ini sejak tanggal 20 Maret saya sudah di rumah, jadi terefek dari imbas dari COVID. Alhamdulillah saya di rumah aja, dan perusahaan yang sebelumnya saya bekerja sementara tutup. Tapi saat seandainya nanti saya sudah menemukan pelabuhan baru, ya saya akan bagikan lagi ilmu yang saya terima di sini untuk disebarluaskan ke teman-teman lainnya. Mungkin sementara ini cara saya membagikan ilmunya dengan ngajak teman-teman via WhatsApp group, karena saya belum terlalu intens menggunakan media Facebook dan semacamnya. Tapi kedepannya akan saya improve dari sisi itu. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Om Bahrun. Oke, terima kasih Om Al. Kita lanjut ya, karena waktunya kita efisienkan. Jadi 3 presenter berikutnya akan menyampaikan dulu, baru kita akan diskusi. Om Sandro, sudah siap? Siap, Om. Oke, langsung Om. Udah kelihatan ya, Om? Ya, full screen. Udah kelihatan ya? Full ya. screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.
Yang terhormat Kepala Sekolah Om Hikmat, Guru Utama Om Zulfikar, Guru BP Om Bahrun, Wali Kelas Om Anton, dan juga Angkatan Kelas 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil olahan peta saya selama mengikuti pemetaan online ini. Nama saya Muhammad Sandro Angga Kusuma, nomor absen 49, Angkatan kedua. Pengalaman selama proses pembelajaran, pengalaman yang diperoleh pada kelas basic level, Advance 1 dan Advance 2, yaitu menambah wawasan terkait penggunaan mapping software, yaitu terdiri dari FS Regisseur, Agisoft, ArcGIS, PCI Geomatica, SAS Planet, Google Earth Pro, dan sebagainya. Yang kedua, menambah pertemanan, yaitu dengan mengikuti kelas ini, saya bisa mengetahui latar belakang dari berbagai profesi rekan-rekan. Hambatan yang dialami pada setiap level yang dialami dan kendala hambatan tersebut, yaitu kesulitan dalam pemahaman tutorial video. Saya memutar ulang video sampai ketemu hasilnya itu. Yang kedua, kesulitan dalam mengerjakan tugas kelas Advance 2 ini, yaitu saya kesusahan karena modul yang diberikan tidak ada keterangan gitu. Jadi saya bertanya kepada rekan-rekan sekalian. Hasil selama proses pembelajaran basic level mengerjakan 2 tugas peta, yaitu membuat peta foto udara pengukuran lingkungan UNIPA, dan kedua membuat peta kontur UNIPA. Tugas pertama menampilkan jarak, luas, dan titik koordinat dari gedung Rektorat UNIPA. Tugas kedua berisi garis kontur untuk mengetahui ketinggian suatu daerah. Hasil proses selama pembelajaran Advance kelas 1 yaitu mengerjakan 4 tugas peta dan dengan lokasi wilayah setempat. Yang pertama, membuat peta foto udara pengukuran lingkungan, membuat peta kontur, yang ketiga membuat peta tutupan lahan, yang keempat membuat peta kelas lereng. Yang kelas Advance 1 ini membuat peta foto udara pengukuran lingkungan Masjid Agung Surabaya. Peta foto udara menghasilkan jarak, luas, dan titik koordinat dari Masjid Agung Surabaya, yaitu dengan jarak total pengukuran pal batas 1004,42 meter, lingkungan Masjid Agung Surabaya yaitu 6,40 hektar. Dengan memiliki koordinat X dan Y di tabel. Advance 1 membuat peta kontur Masjid Agung berisikan garis kontur tanah dari Masjid Agung dengan titik terindih yaitu kontur 16 mdpl dan titik terendah 1 mdpl. Membuat peta tutupan lahan Masjid Agung. Tutupan lahan menampilkan tutupan biofisik pada permukaan bumi yang dapat diamati dan merupakan hasil pengaturan aktivitas dan perlakuan manusia yang dilakukan pada jenis penutupan lahan tertentu untuk melakukan kegiatan produksi, perubahan, atau perawatan pada areal tersebut. Dengan tutupan lahan ini saya membagikan ke 10 ini dengan bangunan 3,21 hektar, jalan 2,97 hektar, jalan tol 0,70 hektar, lahan kosong 0,09, lapangan 0,22 hektar, parkiran mobil 0,9 hektar, parkiran motor 0,44 hektar, perpohonan 1,88 hektar, taman 0,37 hektar, trotoar 0,50 hektar. Membuat peta kelas lereng Masjid Agung Surabaya. Peta kelas lereng adalah peta yang menggambarkan kemiringan lereng. Peta kelas lereng dapat digunakan untuk analisis resiko bencana longsor dan pertimbangan pembangunan, yaitu datarnya 14,55 hektar, landai 1,42 hektar, agak curam 1,10 hektar, curam 1 hektar, curam 0,34 hektar. Yang Advance kelas level 2 ini mengerjakan tugas 3 peta dan menganalisanya. Peta area lahan terbangun dan terbangun, peta indikatif terlanjuran ruang, peta indikatif kesesuaian ruang. Membuat kawasan terbangun dan belum terbangun Masjid Agung Surabaya. Pada peta kali ini, areal yang telah dipetakan dibagikan menjadi 2 klasifikasi
yaitu kawasan terbangun dan belum terbangun. Itu dengan kawasan terbangunnya bangunan, jalan tol, lapangan, parkiran mobil, parkiran motor, taman, dan trotoar. Kawasan belum terbangun yaitu pepohonan dan lahan kosong. Yaitu mempunyai kawasan terbangun 9,35 hektar, kawasan belum terbangun 1,97 hektar. Keterlanjuran ruang merupakan lahan dan bangunan yang tidak sesuai peruntukannya atau tidak layak berdiri pada lahan atau areal tersebut karena bertentangan dengan kajian agronomi maupun regulasi yang berlaku. Memiliki sesuai 11,18 hektar, tidak sesuai 0,14 hektar. Perencanaan dalam penataan tata ruang didasarkan kondisi kesesuaian ruang atau lahan agar dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat. Yaitu kawasan belum terbangun yaitu terdiri dari pepohonan 0,50 hektar dibiarkan karena buat lahan terbuka hijau, kawasan terbangun 9,80 hektar, perencanaan miniatur Ka'bah karena areanya cukup luas hingga taruh sini. Perencanaan parkiran umum 0,97 hektar, perencanaan pusat oleh-oleh karena yang ke Masjid Agung ini kebanyakan dari luar daerah ya, sehingga tidak perlu ke mana-mana beli kemana lagi. Yang ketiga, perencanaan sarana olahraga 0,46 hektar karena terdapat di dekat lapangan. Perencanaan taman. Dan penutupannya pesan semoga kita tetap rendah diri dengan ilmu yang diberikan ini dan terus mengasahnya. Kesannya cara belajar yang sangat menyenangkan dan banyak tekanan. Harapan kedepannya agar pelatihan atau training masih berlanjut dan berjalan dengan santai. Dan saya akan berkomitmen untuk memberikan yang terbaik buat kemajuan mapping Indonesia. Ya, Om Sandro. Ya. Terima kasih presentasinya. Singkat padat. Lanjut Om. Om Wika. Mari lagi izin. Saya dulu Om. Saya udah. Oh sudah, oke. Mari silakan. Oke. Yeah. Mohon izin share. Om Sandro, stop sharing dulu. Mohon maaf. Ya, silakan. Oke, baik. Sudah muncul, Om? Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Prof. Hikmat, Om Barun, Om Zul, dan Om Anton, serta teman-teman yang berbahagia. Terima kasih untuk kesempatan ini. Izinkan saya untuk menyampaikan hasil selama mengikuti pelatihan ini. Perkenalkan, nama saya Aris Jatidwi Suwanto, nomor absen 118, angkatan kedua, asal saya dari Kadipaten. Baik, selanjutnya, mohon maaf. Screen, Om. Ya. Baik, terkait dengan yang pertama pengalaman selama proses pembelajaran. Yang pertama, saya menyampaikan tim pembimbing yang luar biasa. Dari mulai kepala sekolah, wali kelas, guru utama, dan guru BP. Ini merupakan suatu hal yang luar biasa bagi saya karena saya menyadari bahwa sebelum-sebelumnya saya ingin mengikuti kegiatan ini, tapi biaya yang dikeluarkan atau yang dipatok cukup besar. Artinya dalam kesempatan ini merupakan secara gratis dengan cukup bagus sekali. Itu menurut saya suatu hal yang luar biasa. Kemudian yang kedua, mendapatkan ilmu dan wawasan yang baru, khususnya terkait dengan pengolahan data drone sampai ke pemetaannya. Kemudian yang ketiga, mendapat teman yang baru, di mana saling membantu, menyemangati, dan kompak selalu. Dan yang terakhir adalah indahnya berbagi. Artinya di sini benar-benar kita sebagai satu keluarga, dan menurut saya ini satu keluarga besar yang
dari ujung barat sampai ujung timur, dan ini cukup membantu bagi kita semua. Kemudian kendala dan hambatan, yang pertama dari sisi laptop, terus terang laptop saya kebetulan RAM-nya minimalis, yaitu 4 GB. Kemarin sempat mengalami down pada waktu pengolahan foto, sempat berasap sampai 2 hari hang. Kemudian dari situ juga berdampak pada waktu masuk di Axis untuk penyimpanan project saja. Kadang satu project itu butuh waktu 1 jam baru selesai proses nyimpennya. Tapi alhamdulillah bisa selesai. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua adalah drone. Kebetulan saya belum punya drone. Sebenarnya di kantor ada, cuma takut untuk memakainya karena dengan harga yang segitu juga kalau ada apa-apa resiko cukup besar. Jadi alhamdulillah di sini ada teman main Om Cecep bisa berbagi dengan datanya. Terima kasih sekali Om Cecep sehingga saya bisa menyelesaikan tugas-tugas ini. Kemudian yang ketiga adalah dari sisi pengaturan waktu atau manajemen waktu. Ini terkait dengan diri saya sendiri. Saya menyadari bahwa manajemen waktu saya kurang bagus. Artinya kebetulan berbarengan dengan tugas kantor yang cukup lumayan menyita waktu, sehingga mau nggak mau juga saya menyadari bahwa manajemen waktu saya kurang bagus. Itu terkait dengan kendala dan hambatan. Kemudian hasil dari pelatihan yang pertama untuk level basic, peta yang pertama adalah foto udara, pengukuran lingkungan Rektorat Universitas Papua, hasil pengolahan data foto udara, dari pengolahan dari mulai riset foto sampai di Agisep dan sampai dihasilkan ortomosaik di sini. Informasi yang disampaikan di sini adalah yang pertama lokasi itu sendiri terkait dengan lingkungan kompleks Rektorat Uneva, di mana di sini ada 3 hal penting terkait dengan data vektor, yaitu poin, line, dan poligon atau area. Di mana luas kompleks 3,41 hektar dan kelilingnya 763,62 meter. Kemudian di sini juga ada informasi patok atau posisi koordinat patok dan batas keliling kompleks itu sendiri. Kemudian peta yang kedua di sini adalah informasi terkait dengan sama seperti peta yang pertama, tapi di sini hanya ditambahkan garis konturnya. Jadi secara output hampir mirip, cuma di sini ada penambahan konturnya. Itu untuk level basic. Kemudian yang kedua untuk advance level 1. Di sini yang tugas peta pertama hampir sama dengan di level basic. Untuk ini adalah foto lokasi lingkungan RT 1 RW 5 Desa Cimacan, Kecamatan Cipanas. Ini datanya saya peroleh dari Om Cecep. Terima kasih banyak atas datanya. Di sini informasi yang bisa disampaikan terkait dengan yang pertama lokasi lingkungan RT 1, kemudian luasannya ada 2,64 hektar, kemudian di situ saya juga menampilkan ada 3 titik koordinat untuk kolam, kemudian masjid, dan ada tempat budidaya. Kemudian untuk yang peta yang kedua sama, informasinya hanya di sini ditambahkan untuk garis konturnya. Kemudian untuk yang advance level 1 yang selanjutnya adalah peta kelerengan. Di sini dari hasil pengolahan mayoritas untuk lokasi yang kebetulan yang saya ambil ini mayoritas adalah datar, di mana 96,80% relatif datar, kemudian landai 1,9%, dan sisanya yang sangat curam hanya sekitar 0,08%. Kemudian yang selanjutnya yang keempat adalah peta tutupan lahan. Dari hasil interpretasi data foto udara diperoleh beberapa tutupan lahan, dan ada budidaya tanaman hias, jalan, kolam, lahan pertanian, rumput, pekarangan, pemukiman, dan saluran irigasi. Di mana untuk persentase yang paling besar di sini adalah untuk lahan pertanian 49,42%. Ini untuk level advance level 1. Kemudian yang selanjutnya advance level 2, kita mendapat tugas untuk dengan lokasi yang sama terkait dengan areal terbangun dan belum terbangun. Di sini ada secara garis besar 63,52 merupakan areal yang belum terbangun. Di situ ada kebun campuran, lahan pertanian, dan padang rumput. Kemudian untuk areal terbangunnya 36,48%, ada jalan, pemukiman, perairan, dan tempat budidaya. Kemudian terkait dengan peta keterlanjuran ruang, di sini ada 3
tutupan lahan, jenis tutupan lahan yang menurut saya itu terjadi keterlanjuran dengan dasar menggunakan kelerengan, karena yang kita gunakan adalah parameter kelerengan. Di sini ada lahan pertanian, pemukiman, dan tempat budidaya yang dilakukan di area agak curam sampai sangat curam. Jadi menurut saya ini merupakan area yang atau ruang-ruang yang terlanjur, di mana secara persentase ada 1,82% area yang terlanjur atau tidak sesuai. Kemudian yang peta yang terakhir adalah peta indikatif untuk analisa kesesuaian lahan dari beberapa penggunaan lahan yang ada di sini. Saya menggunakan karena data kita yang kita punya adalah hanya satu kelerengan, jadi parameter kelerengan yang kita gunakan di sini saya menggunakan klasifikasi kesesuaian lahan FAO, di mana ada 5 kelas kesesuaian lahan, mulai dari sangat sesuai, cukup sesuai, sesuai marginal, tidak sesuai tadi, dan tidak sesuai. Kemudian untuk yang kedua adalah SNI untuk perencanaan perumahan. Di sini saya menggunakan ini karena untuk pertimbangan kelerengan yang bisa digunakan untuk pembangunan pemukiman, di mana di situ maksimal adalah 15%. Kemudian yang ketiga adalah jenis evaluasi lahan untuk komoditas pertanian, karena di sini mayoritas adalah lahan pertanian. Asumsi saya kemarin, karena juga saya tidak tahu kondisi real di sana, kemudian saya ngambil salah satu tanaman kubis, di mana di situ untuk kelerengan yang sangat sesuai itu kelerengan kurang dari 3, kemudian cukup sesuai 3 sampai 8, sesuai maksimal 8 sampai 12, tidak sesuai adalah lebih dari 15. Maka diperoleh tutupan lahan atau penggunaan lahan yang tidak sesuai, ada lahan pertanian, pemukiman, dan tempat budidaya. Jadi cukup secara luasan cukup kecil, karena hanya 0,129 hektar. Nah, dari sini muncul rencana atau saran rekomendasi ke depan, mungkin untuk area ini digunakan sebagai dilakukan rehabilitasi lahan dengan tanaman yang keras. Kemudian yang terakhir penutup terkait dengan kesan, yang pertama ucapan terima kasih yang terakhir kepada Bapak Kepala Sekolah, Wali Kelas, Guru Utama, dan Guru BP atas bimbingan dan arahannya. Harapan saya semoga tetap terjalin komunikasi dan silaturahim ini. Kemudian yang kedua, keikhlasan dan semangat motivasi dengan luar biasa dari tim Bapak Kepala Sekolah, Wali Kelas, Guru Utama, dan Guru BP. Harapan yang sebenarnya adalah bisa dilibatkan lagi kalau ada pelatihan selanjutnya. Artinya masih banyak ilmu yang bisa saya serap. Kemudian yang keempat, terkait dengan komitmen, saya siap menerapkan dan mengamalkan ilmu yang telah saya dapat pada siapapun yang membutuhkannya. Dan yang terakhir, mohon maaf lahir dan batin atas segala salah dan hilaf. Sekali lagi terima kasih banyak atas ilmu yang diberikan kepada saya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Om Aris. Kita lanjut ke center terakhir, Om Dwika. Ya Om. Silakan Om. Dimatikan. Sudah, silakan masuk Om. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwika Ardian, nomor absen 29, angkatan 2. Saya dari Tenggara, Sulawesi Tenggara, namun saat ini saya lagi menempuh S2 di Institut Pertanian Bogor, mahasiswa kehutanan. Langsung saja, pengalaman selama proses pembelajaran, yaitu yang pertama mendapatkan banyak ilmu baru. Yang kedua itu bisa bertemu para suhu, para om-om yang orang-orang hebat lah yang dari seluruh Indonesia. Terus untuk kendala yang pertama itu membagi waktu tugas kuliah, yang kedua pekerjaan, dan ketiga itu tugas yang lain. Terus masuk di hasil pelatihan level basic. Hasil pelatihan level basic itu saya membuat 2 peta yang terdiri dari peta hasil survei dan peta kontur. Dalam peta hasil survei itu yang terdiri itu berada di lingkungan Universitas Papua yang terdiri dari line, poligon, dan poin.
Sementara untuk peta kontur itu kami menggunakan interval 1 meter. Terus masuk di hasil pelatihan level advance 1. Hasil pelatihan level advance 1 ini tidak jauh beda dengan level basic. Cuma ini berada di kondisi masing-masing di Sulawesi Tenggara, yang dimana saya ambil scope itu di lingkungan di Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Tenggara. Yang dimana informasi yang ada yaitu tentang titik koordinat, tentang luasan, tentang lingkungan sekitar Dinas PUPR tersebut. Terus masuk di peta kontur. Di sini saya menggunakan interval 25 meter ya, di lingkungan Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Tenggara. Terus lanjut untuk penggunaan lahan, di sini terklasifikasi sebanyak 9. Yang pertama jalan utama, lapangan, pemukiman, perkebunan, perladangan, sungai, taman, terus vegetasi rapat, vegetasi sedang, atau dalam hal ini ruang terbuka hijau. Terus masuk di peta kelerengan yang berada di lingkungan Dinas PUPR itu yang pertama 0 sampai 8% atau kategori datar, 8 sampai 15% masuk di kategori landai, 15 sampai 25 masuk di curam, 25 sampai 40 masuk di curam, dan lebih dari 40% itu sangat curam. Namun di sini terdominasi oleh daerah 0 sampai 8% datar dengan persentase 74%. Terus masuk di hasil pelatihan advance 2, yang mana kami membuat terdiri dari 3. Yang pertama itu kawasan terbangun dan kawasan belum terbangun. Dengan mengambil peta contoh tetap di lingkungan Dinas PUPR, namun saya perkecil skupnya. Yang dimana kawasan belum terbangun itu mencapai luasan 12.367 atau 64%. Kawasan terbangun itu mencapai 10.516 atau dengan 46%. Peta ini menampilkan informasi tentang kawasan terbangun dan belum terbangun, yang dimana kawasan terbangun itu terdiri dari perkantoran, taman, begitu. Terus masuk di keterlanjuran ruang. Keterlanjuran ruang ini terklasifikasi 2, yaitu sesuai dan tidak sesuai. Sesuai berarti perlu adanya pengembangan atau adanya peningkatan. Yang kedua itu tidak sesuai, yang artinya harus ada perubahan. Dari ketiga peta tersebut sehingga menghasilkan peta kesesuaian ruang, yang dimana terklasifikasi sebanyak 5 yang terdiri dari rencana kawasan pertanian, rencana pengembangan ruang terbuka hijau, rencana pengembangan infrastruktur, rencana pengembangan taman kota, dan dipertahankan atau sesuai. Yang dimana yang masuk sesuai di sini itu yang berwarna silver, seperti jalan utama dan lain sebagainya. Sementara yang warna hijau muda itu masuk dalam rencana kawasan pertanian. Terus yang selanjutnya itu rencana pengembangan ruang terbuka hijau, artinya tidak merubah tetapi harus ada pengembangan di sekitar ruang terbuka hijau tersebut. Terus yang terakhir rencana pengembangan taman kota. Rencana pengembangan taman kota ini adanya kurang pengembangan karena fasilitas yang ada di situ itu belum lengkap atau belum terlaksana. Dengan total luasan itu mencapai 22.913 hektar atau 100%. Terus masuk di penutup, yang mana untuk kesanggupan saya untuk berkomitmen, yaitu saya ikhlas untuk menyebarkan atau mengamalkan ilmu yang saya dapat dari kelas ini. Terus pesan dan kesan saya, semoga pelatihan online perbutaan itu tetap terus terlaksana hingga menjangkau seluruh Republik Indonesia. Dan itu saya terima kasih kepada Pak Kepsek, Prof. Hikmat, Om Guru Utama, Om Zulfikar, Guru BP, Om Bahrun, dan Wali Kelas Om Anton. Demikian presentasi saya kembalikan ke Om Bahrun. Oke, terima kasih Om. Nah, ini tadi kita punya 5 presenter.
dimatikan. Nah, oke, sudah dimatikan. Yang berbeda latar belakang dan profesi, tapi ada satu kesamaan bahwa kita punya cara memandang atau melihat sebuah wilayah dengan kacamata keruangan, kita bilang keruangan, bahasa Indonesia spasial ya. Dimana kita harus bisa menyajikan, seperti tadi ada beberapa yang sudah mungkin punya keinginan atau menemukan sesuatu yang bisa disampaikan, diusulkan untuk pembuat kebijakan selanjutnya. Kita nih kan sebetulnya seperti Om Hikmat bilang adalah bagian dari ekosistem. Ekosistem itu bisa dua, ekosistem yang artinya alam atau juga ekosistem yang binaan. Nah, dua-duanya ini punya peran dalam tumbuh kembang kita sendiri kan. Tapi kita juga punya tanggung jawab terhadap ekosistem itu sendiri. Jadi tidak bisa hanya satu arah saja. Kesadaran akan kecerdasan spasial ini akan bisa dimanfaatkan sebagai solusi kalau kita bisa menemukan dan menyajikannya. Kalau sekedar menemukan tapi tidak menyajikannya ya percuma. Jadi kemarin juga Om Hikmat sudah menyampaikan jangan ditunggu nih Om untuk nanti saya akan bikin pelatihan, jangan nanti, besok gitu. Nah itu baru, walaupun cuma 2 orang atau 3 orang atau 4 orang, tapi besok. Mulai dari sekarang kita buat apa yang tadi disampaikan atau diucapkan, kita niatkan, kita lakukan. Itu akan membuat perubahan yang besar. Yakin saya. Baik itu kawan-kawan yang bekerja sebagai praktisi atau punya memang kewenangan atau tanggung jawab dari pekerjaan atau kawan-kawan yang akademisi atau peneliti. Yakin saya bahwa Indonesia Mapping Community ini bisa memberikan kontribusi. Sedikit atau banyak, kita nggak peduli. Yang penting kita mulai. Satu pertanyaan dari kawan-kawan angkatan 1 dan angkatan 2. Silakan. Siapa nih? Ya todong aja nih. Mbak Mira, Yulianti. Silakan berkomentar, kawan-kawannya sudah presentasi. Halo, Mbak Mira. Lagi nyiapin buka puasa ya? Atau sudah buka jam berapa ini? Iya, Pak. Ya, silakan. Coba melihat dan memberikan komentar. Komentar saya cukup singkat saja, mungkin teman-teman semuanya bagus semua ya, dan semangat terus jaga kekompakan untuk kelompok 2 ini. Semoga kita tetap kompak walaupun mungkin pelatihan ini sebentar lagi atau bakal berakhir atau seperti apa, tetap terjaga aja tali silaturahmi kita. Itu aja mungkin, Pak. Gini, artinya yang kami harapkan adalah ilmu ini kan saya tulis. Pak, jaringannya nggak kedengar soalnya. Oh, nggak kedengeran ya. Oke, nggak apa-apa. Saya ini aja. Jadi saya kutip dari Om Hikmat bahwa ilmu ini baru sempurna kalau sudah kita amalkan dan kita sebarkan. Jadi tugas kita setelah mempunyai atau mengetahui kemampuan ini harus diamalkan dan disebarkan. Itu yang utama. Kalau kita tidak amalkan ya, namanya ini seperti bahasa lah. Spasial itu, mapping itu bahasa. Kita hari ini bisa, besok seminggu, sebulan, 2 bulan nggak kerjakan, insya Allah lupa. Dijamin itu. Tapi kalau kita sering gunakan, ketajaman kita tentang spatial thinking ini akan meningkat. Jadi jangan tunggu lagi, segerakan. Nah, satu kalau saya lihat dari sini, sebetulnya adalah community participatory. Jadi kita ini komunitas, kawan-kawan barangkali dalam komunitas, dalam pekerjaan pasti ada sekarang kan semuanya sudah terjalin pakai WAG atau di Facebook atau di media sosial yang lain. Manfaatkan Om, kembang tumbuhkan, bisa jadi saya percaya sekarang ini namanya batasan ruang sudah hampir nggak ada. Contohnya seperti sekarang ini, saya nggak tahu ini lengkap ini dari 34 dari ujung timur Indonesia, ujung barat, utara, selatan. Dan itu kita semua sudah terhubung, jadi jangan khawatir. Seperti janjinya Om Zul juga. Kalau ada kawan-kawan yang membutuhkan dukungan, baik itu secara akademisi, bisa dari Om Prof juga, atau dari metode kerja, atau bahkan dari sarana prasarana, kita siap. Melihat di belakang kita, di belakang kawan-kawan ini ada satu
sebuah yang besar, 819 orang saat ini, Indonesia Hiring Community. Manfaatkan. Kita rubah dengan memberikan kontribusi buat Indonesia. Satu lagi, yang mau beri komentar atau usul. Nah, saya mungkin butuhnya usul. Gimana caranya membangun jejaring? Kalau nggak saya tutup nih. Saya Om, ya. Siap. Ya, saya cuma usul aja juga sedapat mungkin kelas ini nggak perlu di ini ya apa? Grup artinya grup WA ini nggak perlu, katakan kalau memang belum ada kelanjutan tidak perlu dibubarkan gitu. Jadi kita dari sini kita bisa saling sharing gitu ya Om ya. Kayak Om yang mau bubarin siapa? Enggak maksudnya kita jangan bukan artinya kan nanti merasa nggak ada akhirnya live sendiri gitu Om. Jadi dari kelas ini kan kita bisa saling share kali kayak seperti Om Eko tadi kan dia punya skill ataupun dengan Anu Pahnunya ataupun Om Miswar dengan segala ini kan bisa saling sharing gitu Om. Ya. Jadi kita juga sama-sama saling belajar gitu Om. Dan saling dengan begitu kita akan tetap ingat dengan apa aplikasi pemetaan ini Om. Betul Om. Artinya gini kan ini ilmu yang kita pelajari sebenarnya sama ya dari mulai basic level 1 sampai advance 1 sampai advance 2. Tapi saya percaya bahwa kawan-kawan ini punya banyak yang sudah dimiliki juga ya, yang bisa melengkapi apa yang sudah didapat sekarang. Contohnya seperti kemarin saya minta kan untuk menyajikan bagaimana Om Eko dengan tutorial atau menyampaikan sebuah fitur yang dimiliki yang sudah ada, yaitu virtual tour. Saya coba ngasih tahu juga nanti nanti malam, saya juga minta ada salah satu rekan di Angkatan 1 untuk presentasi tentang apa yang namanya, di Angkatan 1 sudah ada, menggunakan panel dashboard dari ArcGIS, itu bisa dimanfaatkan untuk menyajikan sebuah kajian spasial atau infografis. Nanti malam ya, jadi setelah presentasi dari kawan-kawan, tapi saya juga belum dapat siapa yang presentasi nanti malam. Ketua nggak ada pula ini. Katanya sih ada 2 yang sudah siap nanti malam sih untuk kelas malam itu. Ya. Jadi selain presentasi dari 2 orang kawan, mudah-mudahan sudah siap mereka. Ini saya akan minta 1 orang dari Angkatan 1 untuk presentasikan sebuah fitur ya dari ArcGIS, tapi ini dalam panel website, panel kita mesti pakai browser ya. Itu sebuah ilmu lagi, jadi bisa dimanfaatkan kawan-kawan. Jadi jangan sampai tidak hadir, karena ini akan berharga sekali. Om Hikmat, barangkali ada yang mau disampaikan, atau sudah sibuk di kelas sebelah, Om Hikmat, untuk menutup 1-2 menit. Sedang sibuk ya, karena kita sekarang saat ini sudah mulai kelas untuk membagikan ijazah kelas 6. Saya rasa itu dulu. Terima kasih banyak kawan-kawan. Semangat ya. Nah, malam nanti kita dapat hal yang baru, dapat hal yang baik. Jangan lupa untuk terus berbagi. Karena berbagi itu indah. Salam IMC. Tolong nyalakan, Om, video dan mic-nya. Semua tolong nyalakan. Siap. Kapan saya ke Kampar nih, Om Arif. Ada hutan. Ya. Hutan Kampar, hutan apa itu ya? Hutan apa namanya itu? Oke, halaman kedua. Ya, terima kasih ya. Sampai jumpa. Ya, makasih Om.